Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Kita saling berhadapan dengan antara YouTube dengan Anda sendiri ya. Nah, jadi di sini saya akan meramalkan 4 kartu, meramalkan tentang sebenarnya terhadap pasangan kamu, terhadap orang yang kamu sayangi itu sebenarnya apa sih yang pengennya dia utarakan ke kamu ya. Dan impian dalam hubungan itu seperti apa yang dia mau gitu ya. Tapi di sini saya tidak memilih ataupun tidak meminta Anda untuk memilih kartu ya. Karena di sini saya akan melihat dari keempat kartu ini kita akan melihat dan kita akan menarik tiga zodiak. Tiga zodiak apa yang termasuk tergolong ke dalam emosi jiwa, utarakan perasaan dan impian yang bagaimana terhadap si kamu gitu ya. Jadi terhadap si doi, terhadap kamu itu bagaimana sih? Kenapa perasaannya tuh kok sepertinya ada yang berbeda gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat. Tapi sebelum itu, Anda jangan lupa like, share, dan komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbarunya. Dan sini saya akan meramal bukan hanya dari segi ramalan kartu tarot, tapi di sini akan saya lihat dengan secara penerawangan yang lebih akurat, yang lebih jelas ya. Jadi sini 4 kartu ini kita akan melihat yang terbaik, yang paling jelas bagaimana apa yang bisa kamu dapatkan dan apa yang bisa kamu harapkan ya. Di sini kita akan memulai dengan kartu pertama yaitu kartu sebelah kiri ya. Tapi sebelum itu ya teman-teman pasti ada cukup berbeda ya ataupun cukup bingung ya. Jadi di sini saya akan membuat 4 kartu ya. Di sini kita akan memberikan sebagai tanda kucing ya pada tiap kartu. Jadi di sini kamu bakal bisa tahu yang bagaimana yang kamu dapatkan ataupun yang kamu nilai gitu ya. Di sini kita akan dimulai dengan tikus makan buah labu. Di sini kartu keempat adalah kucing warna orange. Yang kartu kedua yaitu kucing warna hitam. Yang kartu ketiga adalah kucing warna abu-abu ya. Nah, di sini kita akan ulang lagi. Dari kartu pertama yaitu tikus makan buah labu. Terus yang kedua kucing warna hitam, yang ketiga kucing warna abu-abu, dan yang keempat adalah kucing warna orange ya. Kita akan mulai dari sebelah kiri yaitu tikus makan buah labu ya. Kita akan mengambil kartu pertama. Di sini kamu yang memilih kartu pertama ya. Di sini ada The Justice, ada Knave of Pentacles. Di sini yang saya lihat kamu itu ada menunjukkan sebuah keadilan ya. Jadi di sini lebih banyak memperjuangkan hak diri kamu dalam sebuah pasangan ya. Jadi di sini sebenarnya apa sih yang kamu inginkan ya, ataupun dari orang yang kamu sayangi ini dia meminta sebuah keadilan ya dalam sebuah antar pasangan. Jadi di sini yang saya lihat di sini ada Knave of Pentacles. Ini sangat berbeda sekali dengan diri jiwanya ya. Jadi sehingga di sini mungkin uh, tetap masih bertahan dengan diri jiwa kamu supaya dia ingin melakukan yang terbaik dalam hubungan. Sebenarnya dia ingin menjalani sebuah perjalanan hidup kamu. Dia ingin menjalani sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu supaya untuk mewujudkan dalam tindakan nyata ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat dengan satu kartu ini ada kartu ya Helix ya. Nah, ada jadi di sini ada kartu The Helix ini. Ini tidak ada sebuah keputusan ataupun sebuah kemenangan ya dalam memperjuangkan usaha ya dalam cinta kami. Jadi di sini ini yang saya lihat hubungan kalian ataupun terhadap pasangan yang kamu sayangi ini sebenarnya dia pengen ya ingin mewujudkan sebuah hasrat, ingin menunjukkan sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Tapi dia sepertinya tidak tahu untuk melakukan bagaimana sih supaya dia bisa menggapai percintaan itu dengan kamu gitu. Sebenarnya utarakan itu dia ingin adanya menunjukkan sebuah keadilan dalam diri jiwa kamu. Tapi di sini eh, walaupun memang dia sangat susah, tapi dia masih bisa bertahan ya dengan kekuatan jiwa dalam dirinya itu terhadap kamu. Tapi dia susah untuk mengutarakan yang bagaimana sih seharusnya yang
dicapai, sehingga apa yang diharapkan itu masih belum benar-benar merasakan sebuah kehangatan dalam diri jiwa kamu. Nah, lalu di sini kalau yang saya lihat ya, kamu di sini tidak ada sebuah tindakan nyata dalam sebuah kekuatan cinta ya. Jadi di sini tidak ada sebuah bentuk nyata cinta kalian, karena di sini yang saya lihat hanya begitu-gitu saja dan tidak mendapatkan sebuah keputusan ya, ataupun sebuah sesuatu percintaan yang bisa dicapai. Jadi tindakan nyata juga tidak ada, perasaan juga selalu menggebu-gebu, apalagi selalu dekat di hati dan selalu dekat di dalam jiwa gitu ya. Jadi bisa saling merindukan dan juga bisa saling merasakan apa yang kamu rasakan, dan dia pun juga bisa merasakan sesuatu. Jadi di sini tapi sayangnya tidak ada sebuah kekuatan cinta yang nyata ya. It's real, not tidak ada sesuatu ya, it's real gitu ya, not it's real gitu. Jadi tidak ada suatu kenyataan bahwa cintanya itu yang diberikan kepada kamu itu tidak ada sebuah kekuatan jiwa gitu. Jadi hanya sebuah cinta itu cinta yang berangan-angan dan sebuah angin gitu ya, yang berterbangan. Nah, jadi di sini ya lebih lebih banyak bisa merangkul sebuah emosi lah ya, merangkul sebuah keinginan gitu dalam diri jiwa. Jadi apa yang dicapai, apa yang diinginkan itu semua tidak sesuai dengan apa yang uh, dijanjikan dalam di hati jiwa gitu. Jadi hatinya mengatakan bahwa saya pengen mengutarakan, saya pengen ingin melakukan yang terbaik, saya pengen ini begini dengan si pasangan saya, tapi sudah mau deket malah hancur tiba-tiba. Sudah mau deket tapi kok banyak halangan. Udah mau deket tapi kok saya tidak berani gitu, ibaratnya begitu ya. Jadi di sini emosi kamu itu meledak-ledak gitu, jadi menggebu-gebu. Jadi tidak ada sesuatu emosi yang bisa dirangkul ya. Sehingga di sini apa yang kamu rasakan tidak ada sebuah kenyataan dalam tindakan dan dalam sebuah utarakan perasaan ya terhadap diri kamu ya. Di sini sebenarnya apa sih sebuah impian yang ingin dia mau terhadap kamu ya sebenarnya ya. Di sini ada The Star Daughter. Di sini kalau saya lihat sih tidak ada sebuah rasa ingin main-main, ingin menjalin sebuah hubungan yang serius dengan kamu ya. Tapi di sini sepertinya ada banyak halangan, ada banyak hambatan ya. Sehingga di sini seperti jiwa itu pengen bersatu tapi susah untuk mengutarakan ataupun susah untuk melakukan sebuah tindakan yang nyata, sehingga susah untuk melakukan apa yang bisa dia inginkan gitu loh. Sedangkan di sini ada Mother of the Sea. Di sini mengatakan bahwa kamu itu uh, bagi dia, kamu itu cukup orang yang berkreatif, kamu cukup orang yang punya nuansa gitu ya, punya sebuah hati jiwa yang cukup baik ya di sini ya. Jadi di sini bisa dibilang kamu punya uh, rasa kedewasaan yang cukup tinggi, bisa dibilang kamu punya rasa feminim yang tinggi. Tapi feminim itu bukan berarti dia tuh seperti, mungkin dia seorang laki-laki, mungkin dia bukan seperti lebih kemayu, bukan ya. Jadi mungkin di sini dia lebih pengertian, lebih perhatian terhadap kamu gitu. Ataupun dia merasa bahwa kamu itu lebih dewasa dan kamu punya wawasan yang cukup tinggi dan kamu merasa bahwa kamu itu segala-galanya gitu ya. Bisa dibilang jadi panutan buat dia. Tapi di sini kalau yang saya lihat sih ada sebuah sesuatu harapan yang susah untuk bisa dicapai ya. Sebenarnya di sini dia ingin mencapai sebuah hubungan itu, dia inginnya tuh fokus ya. Dia pengennya tuh serius, tapi dia tidak ingin main-main gitu loh. Memang di sini dia melihat kamu tuh orangnya cukup serius, kamu orangnya juga cukup dewasa dan kamu orangnya bisa dibilang kata dia lebih mengatakan bahwa kamu tuh orangnya lebih pengertian, lebih perhatian dan lebih mendewasakan gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kamulah adalah orang yang paling tepat untuk menjalin sebuah hubungan ataupun menjadi sebuah jiwa kepemimpinan dalam roh sejatinya gitu ya. Jadi ini yang saya lihat ya. Jadi kamu udah cukup tahu ya, cukup dimengerti. Nah, jadi di sini ada zodiak Gemini, ada zodiak Leo ya. Nah, jadi di sini dengan kamu tuh yang berzodiak Gemini itu orangnya tuh cukup bisa mempertimbangkan sebuah opsi ya, bisa eh, memberikan sebuah tindakan dalam melakukan sebuah tindakan yang baik ya. Nah, jadi di sini dalam segala bidang aspek
ingin mengambil sebuah keputusan bahwa itulah kata intuisi hati kamu yang bagaimana untuk menjalankan sesuatu. Harus bisa lebih fokus dan jangan sembrono ya. Ini adalah sifat orang yang berzodiak Gemini. Selalu serentas dengan orang yang berzodiak Leo. Di sini menganggap bahwa kamu itu dengan sifatnya itu orang yang penuh gairah, punya kualitas ya dengan terhadap sesuatu, fokus dalam kehidupan dan terhadap pasangan. Itu juga di sini punya ekspresi bahwa punya sebuah jiwa kepemimpinan, keberanian dan kepercayaan tinggi ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Leo itu disiplin dan punya keseimbangan hidup ya. Nah, jadi di sini inilah adalah kartu pertama yang mendominasi yaitu zodiak Gemini dan zodiak Leo ya. Nah, jadi di sini sebenarnya pasangan itu yang kamu mau itu sebenarnya seperti apa? Ini adalah orang zodiak Leo dan Gemini. Jadi orang yang kamu sayangi itu sebenarnya dia pengen mengutarakan seperti ini dan dia pengen taunya impian apa yang pengennya kalau misalnya sudah bersama kamu tuh inilah orang yang pengennya hidupnya seperti ini gitu ya. Jadi di sini kan kita udah tahu ya untuk zodiak Leo, untuk zodiak Gemini kan ada dua zodiak. Jadi di sini ada planet Pluto ya. Jadi di sini hidupan kamu itu di sini ada pengaruhnya ya dengan kekuatan jiwa, dengan sebuah rangkulan emosi yang sebenarnya apa sih yang pengen dia mau ya. Jadi di sini ini harus ada sebuah pengalaman ya. Jadi ada sebuah kelahiran yang baru ataupun sebuah munculnya sebuah ide-ide ataupun sebuah keputusan ya. Jadi di sini harus bisa jangan ada sebuah kata masalah dalam sebuah pengorbanan dan pertimbangkanlah dalam segala hal, dalam segala memberi ataupun jangan sampai terlibat dalam sebuah rasa dendam ya. Karena di sini yang saya lihat seseorang yang kita sayangi, yang kita cintai ataupun orang itu yang mencintai kita ya, itu dia mana tahu ya ataupun sampai saat ini dia masih belum berani untuk mengutarakan isi hatinya karena mungkin di sini ada beberapa yang mungkin merasa bahwa dirinya tidak cocok ataupun tidak sesuai dengan diri Anda ataupun dia menyukai kamu tapi dia merasa kamu masih belum sepenuhnya gitu sesuai dengan dirinya gitu ya. Jadi sini jangan sampai terbawa sebuah ambisi, sebuah masalah apalagi yang terbawa dalam sebuah kata dendam ya. Jadi di sini untuk zodiak Gemini, zodiak Leo, di sini ada udah hubungannya dan ada pengaruhnya dengan zodiak dengan planet Pluto ya. Jadi kamu udah tahu ya. Nah, jadi utarakan isi hatinya itu bagaimana dan sebenarnya apa sih yang dia inginkan gitu ya. Nah, jadi di sini untuk kartu pertama udah clear ya, yang berhubungan dengan zodiak Leo, zodiak Gemini dan berhubungan dengan pengaruhnya dengan Pluto ya, planet Pluto. Oke, di sini kita akan membuka lagi dengan kartu yang kedua ya. Ini kartu kedua dengan kucing warna hitam ya, kita akan buka. Di sini yang saya lihat dengan kamu yang kartu kedua ya, kucing warna hitam. Di sini kalau saya lihat ada membentuk sebuah ikatan ataupun membentuk sebuah kepercayaan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen dia utarakan ke kamu ataupun orang yang kamu sayang itu ke kamu tuh seperti apa? Dia pengennya tuh ada sebuah ikatan. Pengennya tuh ada sebuah hubungan yang baik, hubungan yang lebih dekat yang bisa saling mempercayai dan harus ada sebuah kepercayaan lah ya satu sama lain. Tapi di sini kalau yang saya lihat ada sebuah definisi ataupun sebuah harapan ya pengennya ingin membentuk sebuah hubungan yang baik, hubungan yang baru. Tapi di sini kartu ini mengatakan bahwa pengennya ada sebuah berkelanjutan yang baik, berkelanjutan yang bagus ya. Pengennya ada sesuatu hubungan yang cukup bisa membahayakan diri kamu gitu ya. Dia pengennya ada sebuah harapan yang cukup bagus, cukup yang baik. Tapi di sini kalau saya lihat kamu tuh ada sesuatu yang kurang bisa dipahami ya. Nah, jadi di sini ada Three of Wands ya, Three of Wands ya gitu ya. Jadi di sini ada sebuah menginginkan sebuah hubungan yang lebih hangat ya gitu ya. Jadi di sini perlu adanya sebuah saling dukung, saling melindungi dan saling perhatian. Tapi di sini kalau saya lihat sih tidak ada yang muncul dalam sebuah kehidupan seperti ini. Jadi sebenarnya yang dia inginkan itu pengennya apa? Pengennya sebuah kegembiraan, penyatuan jiwa, pengennya kamu tuh ada kesatuan dengan hati dan pikiran dia.
dia pengennya begini dan kamu juga ikut gitu ya. Jadi dia pengennya ada sesuatu yang sebuah kekuatan cinta lah, sebuah kehangatan dan kebersamaan. Dan di sini yang paling pentingnya tuh dia pengennya ada sebuah kehangatan yang paling penting, sebuah kepercayaan dan sebuah ikatan hubungan cinta yang lebih mendalam. Nah, jadi di sini apalagi di sini ada kartu ini ya. Jadi Nine of Swords ya. Kamu itu dia pengennya tuh ada sebuah perubahan yang baru ya di sini ya. Jadi di sini apa yang dia inginkan, dia pengennya dia utarakan tuh dia pengennya tuh ingin menjalin hubungan yang baru gitu. Di sini dengan kartu yang kedua, di sini kalau yang saya lihat ada sebuah koneksi yang cukup tinggi ya. Di sini seolah-olah kamu selalu memikirkan bahwa dia itu ada di samping kamu dan dia ada selalu hadir di dalam benak jiwa kamu ya. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa ada banyak koneksi-koneksi ya, mungkin di sini saling merindukan, saling memikirkan kamu dan dia juga memikirkan kamu juga ataupun saling memikirkan ya di sini ya. Jadi saling uh, berpikir bahwa seolah-olah kamu ada di sini, seolah-olah kamu pengennya dia selalu bersama kamu ataupun kamu ada di samping dia gitu ya. Pengennya dia ada selalu ada di dalam satu rumah, pengennya selalu ingin bertutur kata yang cukup banyak, dia pengen ingin mengatakan sesuatu hal yang lebih mendalam kepada kamu gitu. Tapi di sini kalau yang saya lihat di sini tidak ada sebuah cinta yang mendominasi ya, cinta yang bagaimana sih yang bisa kamu harapkan. Jadi di sini ya sepertinya ada sesuatu yang membebani diri jiwanya gitu loh. Jadi di sini love endures ya. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan itu masih belum bisa tercapai dengan baik ya. Jadi di sini masih ada sesuatu yang kurang fokus, ada sesuatu yang kurang bisa dicapai sehingga apapun yang inginkan masih belum kelihatan jelas ya. Jadi apapun itu ya mungkin di sini yang saya lihat kurang ada banyak gambaran ya. Dengan love endures ini tidak ada sebuah cinta yang bertahan. Tidak ada sebuah cinta yang saling mempertahankan hubungan gitu loh. Jadi apa yang di sini yang saya lihat dengan penerawan saya tidak ada sebuah menemukan cinta ataupun sebuah harapan yang bisa diharapkan ya. Jadi di sini apa yang kalian inginkan, apapun apa yang diharapkan oleh sebuah pasangan itu tidak ada sebuah tindakan nyata ya, hanya sebagai seperti ini saja. Banyak impian, banyak ingin diutarakan tapi susah ya. Lalu sebenarnya dengan bagaimana sih impian yang ingin dia harapkan ke kamu ya, orang yang kamu sayang ini yang saya lihat sih ada sebuah pengangkatan jiwa, ada sebuah harapan yang cukup tinggi kepada kamu ya. Di sini ada the holy child, ada sesuatu yang bisa digapai ya, tapi ini masih belum kelihatan jelas ya. Jadi apa yang kamu mau masih kelihatan seperti kekanak-kanakan ya dalam menggapai sebuah cita-cita harapan kamu ya. Lalu dengan di sini ada the priestess ya. Ini mengatakan bahwa kamu itu tidak ada sebuah pengabdian ataupun sebuah tujuan, sebuah harapan yang bagaimana kamu inginkan. Jadi di sini dalam pasangan yang impian yang pengen ke kamu itu masih bisa terwujud dalam sebuah harapan yang semu ya. Jadi apa yang diinginkan itu masih sangat jauh sekali ya dengan kata intuisi hatinya. Kata intuisinya mengatakan bahwa dia ini seperti ini, dia pengennya begitu, tapi susah ya untuk bisa menggapai sebuah harapan ke kamu gitu loh. Jadi impiannya tuh punya komitmen tapi masih bisa dibilang sangat susah ya untuk dijalankan ataupun susah untuk didapatkan. Jadi bisa dibilang kedua kartu ini mengatakan bahwa si pasangan yang kamu suka ini masih punya komitmen tapi masih bimbang rada ragu untuk memilih kamu gitu loh. Jadi mungkin di sini udah memilih kamu tapi masih belum yakin karena komitmennya tuh masih belum jelas dan masih terkatung-katung ataupun terpontang-panting ya. Sehingga di sini impiannya tuh yang dia inginkan tuh masih sangat jauh sekali ya. Nah, lalu kita akan lihat ketiga zodiak ini siapa sih yang merasakan emosi seperti ini ya. Di sini ada dua zodiak
yaitu zodiak Sagittarius ya. Nah, di sini juga ada zodiak Aquarius ya. Nah, jadi di sini ini menggambarkan bahwa ada sesuatu harapan yang benar-benar bisa dicapai tapi masih belum kelihatan jelas ya. Di sini kalau saya lihat untuk kamu, untuk zodiak Aquarius itu sebenarnya dia punya cita-cita berambisi untuk eh, memiliki sebuah hubungan yang baik ya, ataupun membentuk sebuah komitmen untuk membentuk sebuah keluarga yang cukup bagus ya. Di sini untuk orang zodiak Aquarius ini banyak mempertimbangkan sesuatu hal ya dengan seksama ya. Mungkin di sini banyak berpengaruh dengan emosi dan perasaan sehingga dia lebih banyak menjaga sikap ya, mungkin sikap jaga jarak ataupun mungkin saat ini dia mungkin lebih banyak belajar dari sebuah usaha untuk melupakan masa lalu, masa kenangan ya. Mungkin di sini dia banyak belajar. Mungkin di sini dia mungkin sudah mendapatkan diri kamu tapi sepertinya kurang pas ataupun kurang yakin. Takutnya nanti dia mengalami sesuatu hal yang terpuruk lagi kedua kalinya ya. Jadi sini untuk orang zodiak Aquarius itu ya punya ambisi, punya cita-cita supaya sebuah harapan itu bisa dapat terpenuhi dengan secepat mungkin ya, dengan tindakan yang nyata ke kamu. Lalu sedangkan dengan ini untuk kamu yang berzodiak Sagittarius, di sini kalau misalnya di sini punya dorongan yang cukup kuat ya, punya ambisi ya untuk dalam segala perasaan dan pikirannya. Dia bisa menguasai dalam situasi kondisi apapun untuk bisa merasakan sebuah ketidakpedulian ataupun ketidakpastian dan selalu berhati-hati dalam tindakan atau memilih sebuah pasangan ya. Jadi kamu kalau misalnya kamu punya pasangan zodiak Sagittarius, mungkin di sini mungkin dia tidak terburu-buru dalam melakukan sebuah hubungan yang lebih spesial ataupun tidak terburu-buru dalam melanjutkan sebuah hubungan yang lebih mendalam lagi ya. Jadi di sini dia bisa lebih tahu dan lebih sensitif bagaimana sifat kamu kepada dia dan bagaimana sih langkah-langkah yang bagaimana harus diambil ya ke depannya sehingga kamu bisa merasakan bahwa kamulah yang terbaik dan kamu hanya satu-satunya dalam diri jiwanya ya. Nah, lalu di sini untuk kamu yang zodiak Aquarius dan zodiak Sagittarius inilah pasangan kamu mungkin inilah yang mengutarakan isi hati kamu. Jadi mungkin di sini ada yang kurang disonit mungkin tidak sesuai dengan Anda ya. Mungkin di sini pesan alam semesta dia mengambil dua zodiak ini yang paling dominan ya. Nah, lalu di sini dengan zodiak Aquarius dan Sagittarius dia juga ada sedikit pengaruhnya dengan planet Mars ya. Nah, jadi di sini kamu yang zodiak Aquarius, Sagittarius, ini hubungannya tuh pengaruhnya tuh cukup besar sekali ya dengan planet Mars. Kenapa? Ada mungkin banyak saingan ya dalam memilih sebuah pasangan dan tegas pada diri sendiri ya. Jadi jangan sampai melakukan sebuah kata perilaku tindakan yang merugikan ya. Dan ada banyak sebuah keberanian dan kepercayaan diri ya. Ada sebuah kekuatan, rasa semangat dalam menggapai sebuah harapan dalam hubungan cinta. Tapi di sini itu sangat berpengaruh sekali dengan diri jiwa kamu ya, dengan saat ini dengan mungkin orang yang Anda sayangi. Nah, jadi di sini apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan ya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ya kamu dengan kartu yang kedua kamu udah cukup tahu apa isi hatinya ingin diutarakan dan apa sih harapan yang sesungguhnya yang pengen dia mau dekat ke kamu gitu. Sehingga di sini kenapa sih ya kok susah sekali untuk bisa memiliki dia? Kok kenapa sih ya tidak mengutarakan sesuatu yang benar-benar dia impikan gitu ya? Kok kenapa sih kenapa dan kenapa ya? Nah, jadi akhirnya pesan alam semesta membuka kartu ini kepada Anda supaya dia bisa tahu pasangan kamu itu seperti apa sih, pengennya di bagaimana ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga ya. Di sini kartu kedua udah clear ya. Ini dengan kartu ketiga yaitu kucing warna abu-abu ya. Kita akan mulai. Di sini kamu yang memilih kartu kedua, dengan kartu keempat ya, kucing warna abu-abu. Di sini kartu ini menunjukkan bahwa tidak ada sebuah kata gairah ya, tidak ada sebuah keharmonisan ya. Jadi di sini apa yang kamu inginkan tidak ada sebuah rasa kegembiraan ataupun keinginan yang diharapkan gitu loh. Jadi di sini tidak ada sebuah janji ke masa ke depan ya.
Tidak ada sebuah janji masa depan, tidak ada sebuah janji bahwa setelah berhubungan ataupun setelah melanjutkan sebuah pernikahan, tidak ada sebuah kata-kata manis yang diwujudkan dalam perwujudan ataupun kekeluargaan ya. Sedangkan di sini ada kartu ya. Di sini Knight of Swords ini mengatakan bahwa kamu itu ya tidak ada sesuatu yang membenarkan hubungan ini dengan seksama ya. Mungkin di sini lebih banyak menikam hati kamu, lebih banyak sakit hati dan terbawa sebuah hasutan ataupun pengaruh dari orang-orang tersebut ya. Sehingga di sini tidak ada sesuatu yang kata janji ke masa depan dan tidak ada sebuah harapan yang bisa didapatkan. Jadi di sini kalau saya lihat dengan kartu sebelahnya ini ya ada kata the lovers ya. Di sini sebenarnya sih ada sesuatu yang bisa diperjuangkan, tapi kurang adanya sebuah bujukan ataupun nasihat ya. Sehingga di sini kalau yang saya lihat sini kehidupan yang memiliki seperti ini sangat tidak fantastis ataupun tidak sesuatu yang menjaga sebuah hubungan yang pasti ya. Hubungan karena cukup rumit dan tidak ada sebuah hubungan yang membuat diri kalian lebih mendalam. Membuatkan sebuah hubungan mungkin di sini janji masa depan hanyalah janji semu, walaupun memang sudah menikah ataupun memang sedang menjalin hubungan spesial ataupun mungkin di sini masih iming-iming saja hanya menjalankan sebuah harapan semu ya seperti ini saja sih. Kalau saya lihat sih tidak ada sesuatu yang membuat diri kalian tuh lebih bahagia dengan menyukai si pasangan yang kamu inginkan ya. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa yang paling pentingnya itu kalian harus bisa menciptakan sebuah kebersamaan ya. Jadi sebenarnya apa sih keinginan, impian, harapan yang dia mau ke kamu? Dia pengen menghabiskan waktu kebersamaan dengan diri kamu dan kamu pengennya dia pengen kembali ke apa yang dulu-dulunya dijalankan ya, punya rasa kata-kata manis, punya pengalaman yang baik, punya hati dan bijaksana yang baik dalam menjalani sebuah hubungan gitu ya. Mungkin di sini dia pengennya kamu seperti yang dulunya gitu loh. Jadi mungkin di sini apa yang kamu sukai, apa yang disukai dan apa yang pengennya dia pengen mau, dia pengennya kayak dulu lagi gitu loh. Jadi di sini kalau saya lihat di sini tidak ada sebuah ketegasan ya di sini ya. Jadi sehingga di sini apa yang dijalankan itu, apa yang dirasakan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi di sini tidak ada sebuah ketegasan hati dan apa yang kalian inginkan sama-sama saling bertolak belakang ya. Sehingga di sini tidak ada sesuatu yang rasa saling mendukung gitu loh. Jadi dalam hubungan ini, hubungan yang sebenarnya ingin dia inginkan itu tidak ada sebuah gairah, tidak ada sebuah semangat untuk menjaga sebuah hubungan ini lebih mendalam ya. Dan tidak ada sebuah rasa dukungan, saling perhatian dan tidak ada sebuah kekuatan jiwa seperti yang dulunya ya. Mungkin dia di sini lebih menyukai diri kamu tuh yang dulunya daripada yang sekarang ya. Lalu bagaimana dengan impian yang dia mau, yang dia inginkan dari pasangan kamu? Di sini ada kartu The Secret Orchard ya. Nah, jadi di sini ini kartu ini ya mengatakan bahwa banyak sebuah pola pemikiran ya untuk berpikir positif, bisa bersikap yang baik ya. Di sini untuk memberikan sebuah ketenangan hati, ketenangan jiwa dan sebuah kenyamanan ya. Tapi di sini yang saya lihat kartu ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah kejelasan dalam sebuah hubungan ini ya. Sedangkan di sini ada kartu The Mirror ya. Di sini ini mengatakan bahwa kamu itu ya untuk memberikan sebuah pencahayaan ataupun memberikan sebuah keyakinan dalam diri jiwa kamu ini, di sini kurang adanya sebuah penerimaan cinta ya. Jadi lebih banyak egonya, lebih banyak menghadapi sebuah bayangan hitam ataupun menghadapi sebuah kenyataan tapi tidak bisa menerima kenyataan gitu ya. Jadi di sini impian yang dia inginkan itu sebenarnya ingin dicapai tapi sepertinya tindakan nyata itu tidak akan bisa kelihatan nyata karena hanya sebuah iming-iming saja dan hanya sebuah harapan semu ya. Jadi di sini sebuah impian itu sangat susah tercapai dan bisa dibilang tindakan nyata hanyalah sebuah
tindakan nyata tapi tidak ada sesuai dengan kenyataan. Ibarat begitu ya. Jadi di sini kamu dengan kartu ketiga ya, ini mengatakan bahwa kamu itu ada sesuatu yang menjiwai ataupun saling merindukan dan saling menyayangi ya. Tapi di sini ada sesuatu yang memberikan bahwa kamu itu kurang respon ataupun tidak ada sebuah keberkahan dalam diri jiwa kamu, sehingga untuk memberikan sesuatu yang terbaik, yang ingin diutarakan, itu sesuatu yang mungkin sangat susah sekali untuk dicapai karena tidak ada sebuah gairah, tidak ada sebuah rasa semangat, dan tidak ada sebuah rasa janji ke masa depan ya. Sehingga di sini mungkin di sini satu sama lain saling bertolak belakang dan tidak ada sesuatu penyatuan jiwa ya, saling merindukan tapi tidak ada sesuatu yang tindakan nyata. Jadi sehingga di sini apa yang kalian inginkan tuh tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan apa yang kalian inginkan tuh hanya sebuah rasa ego yang tinggi dan bisa memunculkan sebuah bayangan-bayangan hitam dalam bentuk pikiran dan jiwa kamu. Dan ya mungkin di sini kenyataan hanyalah sebagai ilusi dan ilusi hanyalah sebagai kosong ya. Jadi yang diinginkan, yang diharapkan, yang ingin diutarakan hasilnya hanya seperti ini dan tidak sesuatu yang membanggakan diri kamu ya. Nah, jadi di sini apa yang ingin kamu inginkan, apa yang pengennya kamu dapatkan ya seperti itu aja sih. Nah, lalu kita di sini kita akan lihat ya, di sini ada dua zodiak. Apa sih yang berpengaruhnya terhadap seorang seperti ini? Di sini ada orang yang berzodiak Scorpio dan berzodiak Taurus ya. Nah, jadi di sini juga ada pengaruhnya dengan planet Jupiter ya. Nah, jadi di sini untuk kamu yang pengaruhnya dengan zodiak Taurus ini, sebenarnya di sini kamu itu orangnya punya kualitas dan punya kuantitas yang cukup memadai, sebuah kualitas yang cukup tetap yang bagus ya. Jadi sebuah perencanaan yang cukup praktis dalam sebuah hubungan. Nah, jadi di sini punya sebuah komitmen dalam merencanakan sesuatu ya. Jadi kamu orang zodiak Taurus itu punya sifat yang fleksibel dan cukup lumayan keras kepala ya. Sedangkan di sini untuk kamu yang berzodiak Scorpio ya, di sini kamu itu termasuk orang yang cukup bisa menggali sebuah kebenaran ya. Jadi kamu itu lebih suka memeriksa ataupun menilai sebuah kebenaran, apakah pasangan itu yang dia mau tuh benar-benar yakin, benar-benar suka kan sama dengan dia gitu ya. Jadi sini orang zodiak itu terkenal dengan orang yang cukup misterius ya. Jadi sini orang zodiak Scorpio orang zodiak Scorpio itu cukup pintar memikat hati seseorang ya di sini ya. Jadi cukup bisa memikat perasaan orang lain, tapi sebuah pemikiran itu yang agak mendalam itu bisa berpengaruh dengan situasi kondisi yang dia alami ya. Sehingga di sini lebih banyak menghadapi sebuah ketidakpastian, ketidakkepedulian, dan lebih berhati-hati dalam memilih sebuah pasangan ya. Nah, jadi sini untuk kamu ada pengaruhnya dengan zodiak Taurus dan zodiak Scorpio ya. Jadi di sini hubungannya tuh ya pasti cukup mendalam ya dan cukup berpengaruh. Karena kenapa? Zodiak Jupiter, planet Jupiter ini lebih banyak menunjukkan sebuah keadilan ya antar pasangan. Terus juga melakukan suatu tindakan tuh yang dilakukan itu cukup lebih besar daripada sebuah tindakan ya. Jadi dia pengennya tuh punya tindakan yang nyata, punya tindakan dalam hal perasaan ya. Dan jadi di sini pengennya tuh punya rasa keinginan yang cukup besar untuk membahagiakan atau memberikan sebuah kegembiraan dalam berpasangan gitu ya. Jadi sini punya rasa optimisme, rasa kepercayaan diri, dan spiritual yang cukup tinggi dengan connection diri kamu, jiwa kamu dengan orang lain ataupun dengan pasangan kamu sendiri ya. Jadi di sini hubungannya itu ada hubungannya dengan zodiak Taurus, zodiak Scorpio, dan sedikit berpengaruh sekali dengan planet Jupiter ya. Nah, jadi di sini kamu udah cukup tahu ya, cukup dimengerti. Sebenarnya di sini cukup ribet sekali karena tidak ada yang saling mendukung dan saling mendominasi. Jadi tidak ada rasa koneksi yang cukup tinggi ataupun cukup mendalam. Sehingga di sini hubungan itu hanya sebagai hubungan yang ilusi, tidak ada sebuah tindakan nyata dan saling merindukan, dan tidak ada sesuatu hal yang bisa dipungkiri ataupun sesuatu hal yang bisa dibuat ataupun dipertahankan dengan semestinya ya. Oke teman-teman, untuk kartu ketiga udah clear, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir ya, kartu keempat.
Oke, kami akan lanjutkan lagi dengan kartu keempat yaitu kucing warna orange. Kita akan buka kartu pertama. Di sini dengan kartu keempat ya. Di sini yang saya lihat ada yang sesuatu yang kalau saya lihat ada sebuah harapan, tapi kok sebenarnya susah ya. Kurang adanya usaha ya, daya juang yang cukup keras dan kurang adanya sebuah kematangan dalam diri jiwa ya. Sehingga di sini yang saya lihat Seven of Swords ada sesuatu yang membebani, ada sesuatu yang mendominasi rasa ketakutan ya, rasa fobia yang cukup mendalam dalam menjalani sebuah hubungan. Karena kenapa? Mungkin di sini mengalami sebuah keterpurukan dan ada sebuah kejiwaan yang mungkin disakiti terus sehingga kurang susah untuk melakukan ataupun melaksanakan sebuah hubungan yang lebih pastinya dengan hubungan yang mendalam ya di sini ya. Terus juga di sini yang saya lihat ada sebuah rasa malu ya. Tidak ada sebuah kepercayaan diri dalam mengutarakan sesuatu di sini. Di sini lebih banyak condongnya itu sebuah harapan tapi kurang bisa diutarakan. Rasa malu yang cukup tinggi, mungkin ada berbuat rasa salah ya. Mungkin dalam permasalahan ini membuat diri kamu tuh susah untuk bisa menggapai apa yang diinginkan gitu loh. Sehingga apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan di sini lebih banyak fobia, takut-takut ya, sehingga pasangan yang kamu mau tuh tidak ada sesuatu yang membanggakan diri gitu loh. Sehingga hubungan kalian tuh jadi terpecah belah dan tidak ada sesuatu yang membuat diri kalian tuh jadi maju dan lebih kuat ya. Jadi di sini tidak ada sebuah hubungan yang cukup memuaskan ya, tidak ada sebuah hubungan yang lengkap dalam diri jiwa kalian. Jadi di sini kekuatan kalian tuh dalam diri kamu tuh tidak ada sesuatu yang membanggakan, tidak ada sesuatu yang bisa diekspresikan dalam sebuah tindakan nyata ya. Jadi di sini apa yang diutarakan itu lebih banyak takut-takutnya, lebih banyak fobianya dan tidak sebuah kematangan dalam mengutarakan sesuatu ya. Mungkin takut-takut dalam berprestasi, kurang memuaskan diri dalam hubungan gitu ya. Jadi sini lebih banyak canggungnya daripada lebih dekat dengan pasangan yang Anda mau ataupun pasangan yang dia menyukai Anda gitu ya. Jadi sini ketika kartu ini bisa dibilang sangat rumit sekali karena hubungan ini sangat tidak dewasa sekali dan tidak sebuah kenyamanan dalam berhubungan ya. Nah, jadi di sini sebenarnya apa sih yang dia inginkan dan di sini yang saya lihat dia pengennya bisa saling menyukai, bisa berpengharapan bahwa untuk saling mencintai, ya, ada saling memberikan sebuah kekuatan, ya, memberikan sebuah keberkahan, sebuah rasa dukungan dan doa yang mendewasakan satu sama lain ya. Dan di sini bisa mengenal lebih jauh ya. Jadi di sini sebenarnya dia pengennya uh, ingin lebih dekat, ingin lebih tahu apa sih yang dia inginkan, apa yang sih yang kamu mau gitu ya. Di sini banyak teka-teki dalam jiwanya tuh bagaimana sih untuk mendapatkan sesuatu harapan yang bisa dia dapatkan gitu loh. Jadi apa yang dia mau, apa yang dia harapkan itu benar-benar tidak sesuai dengan yang dia janjikan. Dalam hati jiwanya itu mengatakan bahwa kamulah yang terbaik dan kamulah yang bisa menuntun saya ke jalan yang bagus gitu ya. Tapi di sini satu hal itu dia lebih banyak bertolak belakang dengan diri kamu karena kenapa? Fobianya, takutnya, berlebihannya dan ada sesuatu yang berlebihan ya dalam diri jiwanya sehingga apa yang dia rasakan itu sangat cukup tidak realistis ya, cukup dengan tidak dengan suatu tindakan nyata. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan tidak sesuai yang berjalan dengan sepenuh hati jiwanya ya. Lalu bagaimana dengan sebuah harapan yang dia mau ya, sebuah harapan yang dia inginkan? Di sini ada kartu bahwa The Medicine Woman ya. Ini mengatakan bahwa harus ada sebuah pemeliharaan dalam jiwa seseorang ya, jiwa pasangan yang dia mau ya. Karena di sini bentuk pemikiran, bentuk jiwanya itu harus ada sebuah pencerahan aura ya. Barulah bisa memberikan sebuah ketulusan hati ya, ketepatan jiwa
dan adanya sebuah ketulusan dalam berhubungan ya. Banyak pemikiran nih di sini kalau saya lihat ada sesuatu yang membebani diri jiwanya sehingga banyak takut-takutnya dalam merasakan sesuatu ya. Nah, sedangkan di sini ada satu kartu mengatakan bahwa the morning star ya. Di sini ada banyak yang bisa dicapai ya. Hanya saja di sini kalau saya lihat di sini kan ada sesuatu yang kurang adanya penjiwaan dalam jiwanya, kurang adanya sebuah usaha ya dalam mempertahankan sebuah hubungan. Jadi di sini impiannya itu pengennya itu sesuatu yang bisa mendukung dia, sesuatu yang bisa memberikan sebuah hati pikiran lebih positif ya. Jadi sebuah kejernihan dalam membentuk sebuah hubungan. Jadi di sini apa yang dia inginkan itu, apa yang dia mau, the medicine woman pemulihan jiwa ya. Jadi di sini hati pikiran jiwanya itu harus bisa melakukan sesuatu hal yang benar-benar bisa dia capai ke depannya ya dalam membuat sebuah hubungan yang baik. Nah, jadi di sini sebenarnya hubungan kalian cukup ribet sekali ya karena tidak ada sesuatu yang membentuk hati jiwa sehingga kurang adanya sebuah pemikiran yang positif, pemikiran yang cukup kuat untuk menggapai sebuah harapan ya. Dalam hati jiwa, cinta kalian itu seperti apa, kurang adanya sebuah koneksi dan takut-takut dalam melakukan sebuah hubungan yang lebih pastinya ke depannya dan menciptakan sebuah hubungan yang lebih harmonis ya. Nah, jadi di sini ada dua kartu, dua zodiak yang berpengaruh dengan ramalan ini yaitu zodiak Pisces, zodiak Libra ya. Nah, jadi di sini zodiak Pisces dan zodiak Libra ada sesuatu yang perlu dijadikan sebuah pemulihan, pencerahan aura supaya dalam memilih sebuah harapan dalam sebuah pasangan itu tidak ada sesuatu yang membebani diri jiwanya gitu ya. Dan di sini yang saya lihat ada hubungannya dengan zodiak Libra ya di sini ya. Nah, di sini kamu yang berzodiak Libra ya, di sini punya sebuah masalah ya, tapi tidak sebuah keputusan yang bisa dicapai ya. Selalu ragu-ragu dalam pengambilan keputusan, selalu ragu-ragu dalam mengenai sebuah perasaan ya. Sehingga di sini kamu susah untuk melakukan sebuah hal positif dalam menjalin sebuah hubungan. Lantas dengan zodiak Pisces di sini, yang saya lihat di sini kamu orangnya penuh dengan kata intuisi hati ya. Kamu lebih banyak dengar isi hati kamu betul bagaimana ya, penuh dengan energi dan menghindari yang namanya sebuah kehancuran ataupun sebuah kerugian yang terjadi dalam diri kamu ya. Jadi untuk orang zodiak Pisces itu pasangannya itu seperti ini karena dia selalu merasa bahwa dia tidak ingin terjatuh dalam sebuah masalah yang cukup rumit. Dia tidak ingin terjun ke suatu hubungan masalah, sebuah pengalaman yang sama, karena dia selalu berpegang teguh untuk dalam memilih sebuah pasangan ya. Nah, lalu di sini ada hubungannya juga ada pengaruhnya dengan planet Mercury ya. Nah, jadi planet Mercury di sini hubungannya itu dengan zodiak Pisces dan zodiak Libra ini harus bisa menenangkan sebuah hati dan pikiran ya, sebuah kecerdasan, sebuah kepintaran lah ya dalam sebuah berbicara dalam hubungan yang baik ya. Karena di sini dalam sebuah hubungan komunikasi, sebuah keinginan harus bisa saling berbagi, sebuah omongan ataupun sebuah bentuk pemikiran dalam membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Jadi di sini kamu dengan zodiak Libra dan zodiak Pisces, pengaruhnya dengan zodiak Mercury ya harus pelan-pelan mengambil keputusan, pelan-pelan dalam memilih sebuah pasangan ya. Nah, jadi di sini inilah yang dia utarakan dan inilah sebuah harapan yang dia inginkan ya. Jadi udah cukup tahu ya, cukup dimengerti untuk kamu ya zodiak Libra dan zodiak Mercury. Inilah terhadap si pasangan yang pengen dia utarakan ya. Jadi kamu mesti tahu kenapa dia susah untuk bisa memberikan sebuah harapan positif, susah untuk bisa memilih bahwa kamulah yang terbaik ya, karena dia lebih banyak menimbang-nimbang apakah ini yang sudah terbaik atau sesuatu yang pas dalam diri jiwanya ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dari kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Jika sesuai dengan Anda syukuri ya. Nah, jadi jika tidak sesuai ya mungkin di sini mungkin pesan alam semesta tidak mengambil
pesan jiwa kamu untuk ramalan kartu tarotnya. Mungkin dia mengambil sebuah uh, perasaan yang paling menonjol, barulah dia akan dibacakan lewat kartu tarotnya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa memberi info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.